Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di segmen ini kita masih buka tanya jawab yang akan disampaikan oleh jamaah yang ada di sini. Insya Allah ada Ibu Lestari yang sudah siap akan menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu Lestari, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya Pak Ustadz. Apa saja kerugian-kerugian seseorang bila memiliki sifat munafik? Terima kasih, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Lestari. Sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu Lestari, tadi ada satu pertanyaan yang digantung ya, Pak Badri, yang insya Allah akan dijawab oleh Yai Haris Hakam. Silakan. Baik, terima kasih hadirin hadirat yang kami muliakan. Sebagaimana kita sudah paham bahwa munafik itu adalah salah satu penyakit dari 7 penyakit jiwa yang Nabi mengajarkan untuk berlindung. Lalu bagaimana efeknya bila munafik itu ada di lingkungan kita? Secara sosial, kemasyarakatannya, efeknya, dampaknya bagaimana? Yang kedua, dari psikologi. Secara psikologi, orang yang punya penyakit itu sebenarnya bagaimana? Kita mesti paham bahwa munafik itu lahir dari kebiasaan berbohong. Dari kebiasaan berbohong, maka dia sudah mempertahankan tambah banyak bohongnya, tambah banyak bohongnya, tambah banyak bohongnya, maka mempertahankan kebohongan itu jadi dia jadi orang munafik. Sebab yang kedua, biasanya orang yang pengen cepat ngambil jalan pintas, caranya berbohong. Nah ini kalau dia pertahankan lama-lama membentuk pribadi, inilah yang disebut dengan psikologi bahwa dia ini adalah orang yang split personality, jiwanya sudah pecah, tidak murni lagi, sebagai seorang muslim dia tidak utuh. Sebenarnya dia sudah tersiksa dengan dirinya Pak. Orang munafik itu dia sudah tersiksa dengan dirinya. Tetapi ketika kemunafikan itu menghasilkan, ketika kemunafikan itu menyebabkan dia bisa berhasil, maka dia terus lakukan. Itu mengapa Bapak Ibu sekalian, jangan suka sering masuk ke pasar. Ada yang bilang, kata ibu-ibu, saya nggak ke pasar, saya ke mall. Itu mah namanya doang. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa? Ada orang berbohong, udah 7 maulid belum berubah-ubah. Masih tetap seperti itu juga. Nah, jadi Bapak secara psikologi dia sebenarnya membohongi dirinya sendiri. Kalau dia berhasil sebenarnya dia ciut karena itu bukan prestasi dia. Dia hasil menipu orang. Nah, secara sosial kemasyarakatan Bapak sekalian, di zaman Nabi itu kalau ada munafik yang etikodi dibunuh Pak. Kalau yang etikodi itu mengaku jadi nabi, ya mengaku di Indonesia kayaknya banyakan lagi dah. Orang ngaku sebagai nabi macem-macem lagi namanya. Yang kalau dibacain salawat kagak pantas nama dia gitu. Saya jadi nggak enak, nggak usah disebutin dah, ibu bapak udah tahu. Nah, jadi sosial kemasyarakatan kalau yang etikodi itu sangat berbahaya Pak. Lalu apakah kalau ada orang munafik etikodi pada kondisi seperti di Indonesia itu harus diperangi seperti itu? Jawabannya tidak. Kita ini orang Islam yang ada di Indonesia bidimensional, ada dimensi keislamannya tapi harus juga kuat dimensi nasionalisme kita. Ada komitmen kebangsaan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dengan turunannya undang-undang itu harus dihormati. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-adah muhakkamah. Konvensi bangsa itu harus menjadi dihormati sebagai ketentuan hukum. Maka kalau ada orang munafik yang etikodi, kita lapor ke kepolisian bahwa ini terjadi penistaan terhadap agama. Jangan kita yang mengambil, kemudian kita yang menyelesaikan, kemudian sampai dieksekusi. Itu nggak boleh. Nah, jadi tetapi yang bersifat amali, Bapak Ibu sekalian, boleh kalau di masyarakat itu diblokade gitu. Kita lihat nih, orang ini memang munafik benar gitu. Tapi bukan itikadi, memang punya karena bisnisnya.
Karena kepentingannya, apalagi maaf nih yang satu nih nggak enak ngomongnya ini. Kalau sudah bau-bau politik, kadang-kadang itu memang susah tuh. Kalau udah ngomong politik kadang-kadang Pak, ya janjinya banyak betul ya Bu ya. Tetapi kalau sudah berhasil lupa. Ada lagi kebalikannya, sudah ngasih duluan kagak jadi, karpetnya diambil lagi. Saya kira itu Ustaz. Baik, terima kasih Yai Haris. Saya mereview sedikit apa yang disampaikan atau ditanyakan Ibu Lestari tadi ya, bagaimana apa saja kerugian bagi orang-orang yang mempunyai sifat munafik ini. Silakan Ustaz Tile. Kerugiannya begitu banyak orang yang melakukan atau perbuatan munafik. Pertama, rugi dalam diri sendiri. Diri sendiri dia rugi, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada kerugian yang dari luar. Satu, teman bisa jauh, saudara bisa jauh, keluarga bisa jauh. Kenapa? Karena sudah dicirikan. Nah, kalau sudah dicirikan ada tandanya, berarti saya bilang tadi di awal, kalau ada tandanya orang munafik berarti orangnya ada. Biasanya kalau tandanya ada, orangnya ada. Maka kerugian itu imbasnya begitu besar buat kita Ibu. Pertama buat diri sendiri, yang kedua itu kerugian kepada buat orang lain begitu banyak. Artinya apa gini, ada orang bicara mengecap Nodiano tukang bohong. Kan gak enak bener Bu, kalau bohong udah ditukangin. Iya Bu ya. Lah kalau bohong nukangin udah kan ketahuan banget, berarti benar-benar tukangnya. Dia tukang kawin. Kan gitu ya Bu. Ada yang begitu kan? Ya, dia kawin mulu katanya. Ya enggak? Iya sampai 7. Iya, sampai 7. Sampai 7 kan parah itu. Ya Bu. Ya Bu, artinya apa? Udah disebut dicap. Dicap itu sama seseorang berarti udah jelek banget. Nah inilah yang tadi disampaikan guru kita Kiai Haris Hakam itu, bahwa membentuk karakternya sendiri menjadi tukang bohong. Rugi. Yang kedua, orang kalau ditandain dia kan kalau janji, wah elah ngomong doang banyak, dia ngebul. Ya Bu, ngebul tuh kalau ngomong, wah elah sampai kegurian kita ya Bu. Tapi nol hasilnya, nol buktinya. Kerugian mencakup diri kita dan dalam lingkungan. Orang bisa jauh dan juga Allah benci, hubungannya hablum minan nasnya nggak benar, hablum minallahnya juga tambah nggak benar. Jadi akhirnya begitu banyak timbullah kebencian. Maka kita kepengen ketika sudah kita merasa berbuat salah, merasa berbuat tidak baik, merasa dosa, merasa suka bohong, merasa tidak menepati janji, merasa khianat, kita raba. Maka ini perlunya kita introspeksi di sini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dulu, introspeksi. Maka ketika kita pasti banyak salah. Ya Bu, ya Bu. Kekurangan kita di situ manusia, tempatnya salah, mulut salah ucap, ya Bu. Apalagi ini tukang ngomong, penceramah kiai tukang ngomong, salahnya di omongan. Ya Bu, makanya saya kalau diomongin orang biasa aja, saya mah biarin, gue mah nggak apa-apa, gue diomongin orang wajar, gue emang gue tukang ngomong. Wajar diomongin orang ya Bu. Maka seperti itu. Nah kesalahan-kesalahan itu sabar, dalam hati kita raba, insya Allah dengan kita niat merubah daripada sifat-sifat yang ada dalam pada orang munafik, kita rubah menjadi orang-orang yang baik. Insya Allah jangan sampai imbasnya luar biasa, dibenci, dijauhi, itu ngeri kita. Jangan sampai kalau dijauhi, apalagi kalau Allah yang jauhi, udah dah habis dah perkara. Kita dijauhi nama teman aja nggak enak, apalagi dijauhi sama Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat itu semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Tile. Berikutnya saya ke jamaah akhwat adalah Ibu Nur Aini. Silakan boleh berdiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Haris Hakam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, apakah perbedaan nifak dengan munafik? Terima kasih penjelasannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saking groginya nih Yai. Oke, perbedaan antara nifak dan juga munafik Yai, silakan Yai. Ibu tampil di TV One. Jadi tetangga ibu bilang ibu itu. Sampai-sampai grogi. Sebab jawabannya cuma pendek ini. Nifak itu nama penyakitnya, sifatnya. Munafik orangnya. Habis udah jawabannya segitu doang. Mungkin satu lagi ada tambahan, silakan Ustaz. Kayak nambahin ibu, karena ibu grogi saya ikut grogi jadi nih. Nambahin grogi ya. Ya Allah. Ya nifak itu benar kata guru kita tadi bahwa nifak itu sifatnya bu, kelakuannya. Jadi nifak itu dibagi menjadi dua. Ada nifak i'tiqadi tadi guru kita, nifak itu kelakuan yang secara terang-terangan dia menyimpang. Ya banyak yang keluar dalam bahasanya ada penistaan terhadap agama. Kayak mengaku nabi, mengaku malaikat, kan banyak uang. Wah, di Indonesia paling banyak ini ada mengaku nabi, mengaku malaikat. Emang banyakkan kepalsuan udah ya bu ya. Ini di Indonesia banyak palsu emang po apa aja. Ya nabi palsu, polisi palsu, malaikat palsu, makanan palsu banyak ada. Tapi orang Indonesia jangankan beras plastik ya bu dimakan, tuh beras palsu namanya, beras plastik. Kita mah kacang tanah aja kita makan, hebat orang Indonesia, kacang tanah, gula pasir. Ya, kerupuk kulit hebat baru dibang kerupuk kulit bu ya. Ya beras plastik itu biasa, semua sebanyak serba kepalsuan. Jadi i'tiqadi itu ya nifak secara i'tiqad, keyakinan. Yang kedua ada nifak yang secara perbuatan dan lisan itu. Jadi perbuatan kita bohong, dusta itu semua. Jadi nifak itu kelakuannya, sifatnya. Munafik orangnya. Nih orangnya, contoh nih Ustaz Sofyan nih. Ustaz Sofyan munafik. Munafik umpama nih. Ustaz Sofyan munafik. Nah, dia bohong, itu nifak. Iya, melakukan kebohongan berarti dia melakukan nifak. Itu terima kasih. Barangkali tambahan. Baik Yai Haris, mungkin bisa ditambahkan dengan ini ada satu peristiwa atau situasi yang dilema ya Yai ya. Ketika kita bekerja atau mengikuti orang yang di atasnya kita ada pimpinan, dia kita ketahui bahwa sifatnya dia selalu munafik, selalu berbohong. Namun tidak tidak mau kita masih bekerja di bawahnya, kita masih menerima gaji dari dia. Ini apa yang harus kita lakukan Yai? Silakan. Iya, orang kafir dengan orang munafik lebih berbahaya orang munafik. Jangan lupa tuh ya. Jadi orang yang, kalau orang beda ideologi, orang beda agama, kemudian tidak suka sama kita, wajar. Dan cirinya, tandanya kan kelihatan kalau kita berbeda. Kalau orang munafik itu susah, karena dia pakai kerudung yang sama, dia pakai sarung yang banyak. Jangan-jangan malah dia justru bukan cuma pakai ini, pakai gamis, pakai peci, pakai imamah. Jadi dia tampilannya lebih keren. Justru ini memang lebih berbahaya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau orang berperang itu musuh di depan. Kalau orang munafik itu adanya di dalam diri kita. Sehingga boleh di dalam hukum Islam, sebelum kita tembak yang di depan, tembak ini duluan itu boleh. Kenapa? Memang dia bisa merontokkan. Ya, bisa berbahaya orang yang punya sifat munafik ini. Jadi betapa sungguh ketika munafik ini menjadi sebuah penyakit, dia menjadi sangat merugikan. Baik dia secara pribadi maupun secara orang lain, itu sangat merugikan. Lalu kalau kaitannya tadi apa tadi? Bekerja kita di dalam satu pekerjaan bagaimana? Nah Bapak Ibu sekalian, ada orang bekerja di pabrik minuman yang beralkohol. Ya, di satu pabrik minuman yang beralkohol. Dulu waktu dia bekerja dia belum tahu. Nih kita kasih yang ekstrim dulu, yang haram gitu. Nah waktu kita belum tahu, kita bekerja situ, lama-lama kita tahu. Maka mulai dia tahu, dia harus punya perencanaan, pindah dari situ, mau cari pekerjaan lain. Tapi jangan ekstrim kalau dibutuhkan dana.
Nah, orang menghadapi orang munafik juga seperti itu. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu pimpinan begitu, kata niat dalam hati saya mau pindah. Atur strategi, jangan puas tinggal di situ, tetapi kita berusaha dan berdoa untuk meninggalkan tempat itu. Baik, terima kasih Yai Haris Hakam dan Ustadz Tile. Kita masih ada 2 segmen lagi untuk di Damai Indonesiaku, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku spesial Ramadan.